Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberkahi kita pada kesempatan hari ini, yang telah memberikan kenikmatan yang terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta orang-orang tersetia kepada beliau sampai zaman nanti. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu berada dengan Allah Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kita akan lanjutkan materi kita kesempatan hari ini, itu jujur dalam muamalah. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hadis. Setelah beberapa waktu pekan ke belakang kita membahas tentang Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'an tentang jujur dalam muamalah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hadis jujur dalam muamalah. Baik, adapun hadis itu yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Oke teman-teman semuanya, sebelum ke hadis coba kita lihat beberapa contoh kecurangan dalam muamalah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa contoh kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Selamat menonton. Video ini kayak kalau orang taleni kayak gini loh. Ini aku sih tak buka ya, taleni kayak gini ya. Loh, ini pembuktian. Duren bekas ditali jadi satu, penipuan, belinya di Masjid Tinggu 50.000 tambah 3, yang satu mentah, yang 2 kondisinya kayak gini. Ini loh bekas, nah bro, bekas dicacat jadi satu. Jualan itu yang jujur ya, kayak gini itu namanya penipuan. Oleh pembeli ditimbang. Terlihat jari pedagang tersebut menekan timbangan dengan maksud menambah berat duriannya. Mirisnya, trik itu tidak hanya sekali dilakukan. Pedagang tersebut melakukan aksi curang itu hampir ke seluruh pembeli. Pedagang kedapatan sedang melakukan kecurangan demi bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Pedagang ayam potong di sebuah pasar tersebut sibuk memompa setiap ayam yang akan dijual. Pedagang itu menyembunyikan pompa angin yang biasa dipakai untuk memompa sepeda di belakang meja. Lalu ia memompanya beberapa kali dengan maksud tampilan ayam jadi berisi atau gemuk. Aksi curang itu dilakukan dengan santai meski situasi pasar cukup ramai pembeli. Ini cabai merah dulu yang dituang. Ya. Cabai merah asli ya. Oh. Nah, terus ini ceritanya cabai putihnya. Nah, Jadi di bawahnya itu cabai merah asli. ini cuma 5 kilo sampai 6 kilo kan. Tapi itu nggak ditimbang menurutmu kan? Kira-kira kan? Nah. Ini kan mahal tapi agak puas. Jadi hijaunya di atas cabai merah. Nah, Terus saya sereng, istilahnya serengnya. ya. Cara Jawanya sereng. Iya. Nah, Ojo disemprot tenan. ya orang. Terus disemprot. Jadi kamu nyemprotnya. Seorang pedagang buah tengah melayani pembeli. Sekilas tidak ada yang aneh ketika pedagang itu melayani pembeli. Namun ketika belanjaannya ditimbang, saat itulah aksi curang dilancarkan. Salah satu tangan pedagang itu diam-diam mengambil sebuah batu dan menyembunyikannya di balik plastik. Batu yang ia sembunyikan itu kemudian ikut ditimbang sehingga hasilnya jadi lebih berat.
Nah, itulah tadi beberapa contoh video ya, beberapa contoh video kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan, anakku raih pada kesempatan belajar hari ini. Pertama yaitu nanti setelah pembelajaran diharapkan teman-teman semuanya pertama bisa membaca hadis jujur dalam muamalah riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, membaca hadis dengan baik dan benar ya. Yang kedua mengetahui maksud dan tujuan hadis. Yang ketiga adalah memahami kandungan hadis. Baik, anakku semuanya, kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang hadis yang pertama ya. Ini hadis jujur dalam muamalah riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Saya akan bacakan ya, tolong perhatikan bagaimana cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan, rawahu Baihaqi. Saya baca lagi ya. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan, rawahu Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah mengacukan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Ini teman-teman semuanya, ini arti kata-katanya. Ya masyarut tujar, wahai para pedagang. Umamus salifatu, umat terdahulu. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai al-mikyal wal mizan, takaran dan timbangan. Oke, nanti teman-teman ini tolong dihafalkan ya, supaya teman-teman bisa tahu arti kata-kata yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, penjelasan kandungannya seperti ini teman-teman semuanya. Hadis tadi menjelaskan bahwa ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang yang selalu mengurangi takaran dan timbangannya. Ingat ya, pedagang yang selalu mengurangi takaran dan timbangan atau mengurangi kualitas, kayak tadi ya, duren ternyata dalamnya kosong, seperti itu ya. Dan ini merupakan sebuah kecurangan yang banyak dilakukan oleh para pedagang, sehingga benar kata Rasulullah SAW akan menghancurkan umat gitu ya. Jadi salah satu cara menghancurkan umat itu dengan cara apa? Dengan curang dalam menimbang dan menakar. Kalau sebuah umat tidak ingin hancur, maka jujur dalam muamalah adalah salah satu jalannya untuk tetap eksis di dunia ini. Hadis ini sangat jelas apa yang menyebabkan kehancuran sebuah umat. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat jujur dalam bermuamalah, dalam jual beli ataupun dalam keseharian. Oke, dalam Quran juga Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 35 yang saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa auful kaila wal mizan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, sempurnakanlah takaran apabila kau menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Dan dari sini pun kita sudah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang yang berjual beli dalam keadaan jujur, dia tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi kuantitas atau banyak sedikitnya, maka pedagang itu akan selamat. Dagangnya akan berkah, rezeki yang didapatkannya akan berkah, sehingga akan menimbulkan kebahagiaan dalam dirinya dan dalam rumah tangganya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat apa? Sifat tamak, sifat rakus,
sifat ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Seperti contoh video tadi ya, itu sangat merugikan orang lain ya. Dan juga kayak tersedia beli online ya, ada penjual yang mengobrol janji ketika dana telah ditransfer barang tidak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, dengan foto, dengan tulisan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan hanya ingin menarik pelanggan saja. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Oke teman semuanya, silahkan teman kirim voice note hadis jujur dan muamalah, hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah yang di awal video tadi ya. Silahkan dipelajari dulu, ditelaah dulu, dibaca-baca. Kalau sudah bagus bacanya, silahkan kirimkan ke nomor 0857 5989 1253. Dan jangan lupa ketik nama serta kelasnya ya, supaya tidak salah nanti. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah amin. Mohon maaf kalau segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.